terbukti secara ilmiah karena belum ditemukan data primer dan sifatnya itu. Nah, selain itu, selain data primer, ada juga indikasi yang dalam ilmu ilmiah itu kita juga dapatkan dari pendapat Profesor Menahem Ali, ada data internal, ada data eksternal. Nah, data internal itu adalah data di riwayat keluarganya. Nah, itu suatu data internal bisa dianggap benar bila mana terdukung atau terbackup atau terbuktikan sesuai dengan data eksternal. Nah, contoh misalkan keluarga Ba'lawi ini data internalnya ini meriwayatkan keturunan daripada Ahmad bin Isa yang berasal dari Irak, yang konon dalam riwayat internal mereka hijrah ke Yaman dan berketurunan di Yaman. Nah, itu harus dicek juga di data eksternal yang dari Irak. Jadi data internal Yaman harus dibandingkan dengan data eksternal dari Irak, sesuai atau tidak. Nah, ternyata dalam data eksternalnya Irak, Ahmad bin Isa ini tidak hijrah ke Yaman, tidak berketurunan dan di Yaman, dan tidak tercatat atau terdata memiliki anak bernama Ubaidillah. Adanya Muhammad, Ali, dan Husain saja. Jadi ketika tidak matching antara data internal dan data eksternal, artinya tidak terbukti nasab Ba'lawi. Ya kalau cuman di husnuzon atau prasangka baik, ya prasangkanya sama aja kayak kita prasangka kepada tokoh Sangkuriang, Angling Dharma, atau kalau tokoh-tokoh yang misalkan dalam suatu cerita kemudian diyakini benar, misalkan contoh Brahma Kumbara, Arya Kap, tapi belum tentu bisa untuk menentukan ilat nasab. Nah, jadi kalau misalkan nasab Ba'lawi dengan gennya tersebut batal cara genetik sebagai zuriat Nabi. Tapi begitu juga keluarga Wali Songo yang sudah ada penelitian, karena di family tree DNA itu juga ada yang keluarga yang di Arab, Tesela juga, ternyata hasil genetiknya berbeda dengan mereka. Karena berbeda, berarti batal ke Ba'lawi. Jadi versi Wali Songo sebelumnya yang ke versi Ba'lawi itu batal karena hasil tes DNA tersebut. Nah, untuk penentuannya tidak bisa semata-mata lewat tes DNA. Jadi harus menggunakan versi data lain. Nah, versi data manuskrip Nusantara tentang masalah silsilah Wali Songo yang ada alternatif selain jalur Ba'lawi, ternyata ada dua jalur muasal Wali Nusantara yang datang ke Nusantara. Ada yang berasal dari Maghribi Maroko, ada yang berasal dari Pakistan dan Samarkand Uzbekistan. Baik, biar sampai penasaran sengaja saya potong. Nanti sampai dari yang diterangkan oleh Tubagus Mogi ada yang mengganjal atau apa, langsung tunjuk tangan aja. Bisa dipahami enggak? Oke ya, jadi jangan kayak kita itu seperti lagi di doktrin, kita belajar untuk bagaimana kita itu tidak monolog tapi dialog. Oke. Paham ya? Karena kita itu tidak mengadopsi ilmunya Ba'lawi. Justru Ba'lawi itu harus ngikutin madhab kita. Jadi kita harus ilmiah. Jadi jangan sampai kemudian setelah terbentuk Laskar Sabilah Wali Songo kita takut kualat sama Ba'lawi. Tapi bagaimana kita memanage ke masyarakat bahwa bagaimana supaya Ba'lawi takut dengan Laskar Sabilillah. Ini penting, saudara. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Gus Aziz Jazuli itu. Ya, terima kasih, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan ditutup dulu. Iya. Gitu ya dulur ya, potong aja. Nggak setuju Kiai, saya ininya begini, gitu enggak apa-apa. Oh silakan. Belum atau yang ngaceng itu kan asik. Biar nanti bicarakan gini, tak kasih gambaran ya. Saya yakin yang semua di sini ini sering melihat YouTube-nya Kiai Imad, Tubagus Mogi maupun Gus Jazuli. Dari serentetan yang pernah diterangkan apa yang janggal atau apa yang ada di pikiran jenengan, sampaikan di sini. Terima kasih. Nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Raden Reka Eksanon bin Raden Asikin. Saya dari Kuningan, asal dari Cirebon. Yang saya ingin masukkan instruksi oleh Ba'lawinya dirubah Habib aja untuk lebih tahu orang tuh. Oh, begitu aja. Penyebutan Ba'lawi supaya pakai identitas yang masyarakat awam tahu. Habib gitu ya maksudnya. Iya, betul. Oke. Sebentar satu-satu. Ya, Sudah cukup. Udah cukup. Oke. Terima kasih. Ya. Itu pakai mic itu aja biar saya enak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini buat nanti para kiai, khususnya yang di depan bisa mewakili. Saya sering ditanya karena efek dari nasab ini, ketika torekot itu dirubah
itu batal nggak baiatnya. Contohnya Sadiliyah dijadi Sadiliyah al-Uluwiyah. Dil Habib Lutfi bin Yahya, bahkan adalah alim al-alamah al-hafidh dan sebanyak banget alnya lah. Di halaman 5 itu gurunya dibin Yahyakan, dan di halaman 5 juga ada tradisi yang memotong murid ke gurunya Habib Lutfi ila syaikhihi. Setahu saya kan ila syaikhina, sehingga meskipun mungkin saya baiat misalkan ke Pak Yusuf, saya juga bisa diakui menjadi muridnya dari gurunya Pak Yusuf, karena ila syaikhina, di situ ila syaikhihi. Yang ketiga, enggak, karena itu satu halaman sih ya. Sebenarnya itu masalahnya banyak banget. Lah saya kan ditanya, waduh ini nggak berani gitu menjawab. Cuma saya kasih kisi gitu aja. Boleh. Yang ketiga, satu aja lagi. Ada wirid Qadiriyah, dia yang dimasukkan di Sadiliyah al-Uluwiyah itu. Saya bacanya sesuai karena udah diharokati. Contohnya ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi itu setahu saya adalah ada di Qadiriyah, bukan di Sadiliyah. Tapi di Sadiliyah al-Uluwiyah dari Habib Lutfi itu ada gitu loh. Jadi batal nggak? Oke, terima kasih. Satu lagi dulu ya. Maju aja, langsung maju. Nggak apa-apa walaupun bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Maizin Sufa dari Pekalongan. Saya aktif dalam pergerakan mahasiswa juga, jadi mengisi acara-acara mahasiswa internal dan juga pergerakan IPNU, IPPNU, dan juga aktif di dalam dunia sosial media, khususnya di dalam YouTube. Nah, yang saya tanyakan ini aslinya ada banyak, cuma karena mungkin waktunya mepet ya, saya mungkin satu atau dua ya. Satu yang paling sulit. Ini sering dikumandangkan bagi orang-orang yang pro habaib ya, itu mengatakan ketika dari Ngapunten Romo Kiai Imad dan Romo Tubagus Nurfadil dan serta teman-temannya mengatakan sebuah referensi dari sebuah kitab nasab, sering dikatakan bahwasanya apakah ada di dalam satu kitab pun yang menjelaskan harus menyebutkan data internal atau sezaban, walaupun kemarin sudah dibahas oleh Gus Jazuli, tapi ini sering dikumandangkan bahkan eksternal, internal, dan lain sebagainya. Ini sering menjadikan apa ya, senjata terakhir supaya tidak bisa menyalahkan daripada kaum Alawi atau habaib. Oke, sudah kami pahami. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hanya sekedar meluruskan Kang Mas dari Pekalongan, habaib itu kalau kemudian dinisbatkan jamak taksir itu berarti dari mufrad habibah. Karena kalau habib itu, kalau jamak muzakkar salim itu habibuna, kalau jamak taksirnya itu menjadi ahibba. Iya, ahibba. Ya, Kalau ada dua, ahbab sama ahibba. satu lagi ahibah. Ahibba. Nah, kalau yang menjadi habaib itu dari mufrad habibah. Jadi kalau para habib berarti habib-habib wadon, paham? Kita paham nah maksudnya ya. Jadi itu loh. Jadi kalau habaib itu mestinya bukan habib laki-laki, berarti para habib wadon. Gitu. Silakan untuk selanjutnya berarti kajian yang akan disampaikan oleh Gus Aziz Jazuli, sekaligus tadi nanti merespon dari pertanyaan tentang kitab sezaman. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama, para asatid, para masyayikh yang dimuliakan Allah Ta'ala. Sebelum menjawab itu ya, saya akan memberikan statement terlebih dahulu. Jadi mengenai nasab dari Ba'alawi atau habaib, itu sebenarnya yang menjadi tokoh kunci itu bukan Ahmad bin Isa sebenarnya, tetapi Ali bin Muhammad bin Jadid.
Ali bin Muhammad bin Jadid adalah seorang ulama ahli hadis, pakar fikih yang berkeliling di beberapa kota yang diantaranya Taiz, Aden, kemudian Dhofar dan lain sebagainya, bahkan pernah ke India, yang kemudian pernah bertemu dengan beberapa ulama. Dan ada dalam sebuah manuskrip itu, manuskrip Sunan Tirmidzi juz 2, di mana di situ ada periwayatan dari beliau ya, periwayatan dari Syekh atau Sayyid Ali bin Muhammad bin Jadid, yang di dalam manuskrip tersebut terdapat tulisan yang baru. Ada penambahan di situ Al-Husaini Al-Hadrami, Al-Husaini. Nah, sehingga hal ini tentu lantaran itu merupakan satu penambahan dari penulis yang baru, lalu kemudian analisa saya bahwa itulah mungkin yang dilihat oleh Al-Janadi, yang kemudian nama dari Abul Hasan Ali bin Muhammad bin Jadid ini menyebutkan atau memberikan keterangan yang lebih bahwa Ali bin Jadid asalnya adalah dari Hadramut, yang kemudian dikenal di sana dengan keluarga dari Ba'alawi, yang kemudian di abad ke-9 Hijriah dilihat oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakron di dalam kitab Al-Burqatul Musyiqah. Di sana diklaim bahwa leluhur dari Ali bin Muhammad bin Jadid yang merupakan Abdullah bin Ahmad bin Isa itu diklaim sebagai leluhur dari Ba'alawi atau Habaib. Nah, dan hal ini tentu juga diperkuat dengan data, yaitu di dalam kitab As-Suluk ketika menyebutkan salah satu tokoh dari Ba'alawi, yaitu Ba Marwan ya. Dan saya tidak hanya melihat dari versi cetakan saja, tapi saya juga melihat beberapa manuskrip dari kitab As-Suluk yang ditulis di tahun 820 Hijriah. Nah, di sana itu jelas bahwa Abu Marwan Ali bin Ahmad bin Salim Ba Marwan itu jelas-jelas dari keluarga Ba'alawi. Nah, lalu itu disebutkan juga oleh Al-Ahdal di dalam kitab Tuhfatuz Zaman fi Tarikh Sadatil Yaman, fi Tabaqati Sadatil Yaman, karya dari Al-Ahdal. Nah, di situ terdapat penambahan beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, di mana ketika menyebutkan Abu Marwan itu disebutkan penambahan wa tafaqqaha bihi Muhammad bin Ali Ba'alawi yang dikenal dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Sehingga ketika kita itu menelaah beberapa karya-karya dari Ba'alawi, baik itu dalam kitab-kitab sanad atau kitab-kitab nasab, itu disebut bahwasanya Abu Marwan itu merupakan guru dari Muhammad bin Ali Ba'alawi. Nah, sehingga ini adalah satu hal yang sangat-sangat muskil, sangat janggal, dan ketika hal ini saya tanyakan kepada Gus Rumel, kalau tidak salah itu beliau belum menemukan jawabannya kalau tidak salah ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Nah, sehingga lantaran ada kejanggalan-kejanggalan di dalam buku-bukunya atau karya-karyanya Ba'alawi, dan perlu diketahui juga bahwa yang pertama kali menuliskan nasab, kalau bahasa kasarnya itu mencangkokkan nasab ya, itu adalah Ali bin Abu Bakar As-Sakron sesuai penuturan dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang keterangan itu ditulis oleh muridnya yaitu Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi di dalam kitabnya Tathbitul Fuad yang masih manuskrip. Karena memang dalam sesuai apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin, itu terdapat banyak interpolasi atau bahkan pemalsuan data atau bahkan penghilangan data, itu memang banyak di kitab-kitab Ba'alawi. Contoh seperti Tathbitul Fuad yang merupakan majmu' kalam atau kompilasi ucapan-ucapan, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad yang ditulis oleh Ahmad bin Abdul Karim Al-Hasawi, itu kemudian diringkas oleh cucu dari Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, kemudian diringkas dan dicetak. Ternyata keterangan itu bahwasanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang pertama kali mencangkokkan nasab Ba'alawi,
kepada Ahmad bin Isa al-Muhajir itu tidak ada. Nah, dan ini dijelaskan oleh penulis dari kitab Tarikh Hadramut karya dari Saleh Al-Hamid. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Saya sebenarnya ini nervous saya kayak mau ngomong apa bingung saya. Oke, sebelum ke pertanyaan masih ada hal yang perlu dijelaskan lagi tuh kayak. Yaitu dalam salah satu kitab yang secara khusus membahas tentang pengisbatan dari nasab Alawi, yaitu kitab Ar-Raudul Jali. Ar-Raudul Jali karya dari Muhammad Murtada Az-Zabidi, itu salah satu kitab yang secara jelas mengisbatkan nasab Alawi, yang menetapkan nasab Alawi. Tapi memang di situ terdapat banyak kejanggalan juga. Yang pertama, kitab tersebut disalin oleh Alwi bin Tahir Al-Haddad, yang kemudian nanti oleh Badzib itu dikumpulkan beberapa manuskripnya dan kemudian dicetak yang sekarang muncul cetakan yang kedua itu ya. Nah, di mana di situ kita ketahui bahwasanya Syekh Murtada Az-Zabidi itu ulama di abad ke akhir abad ke-13 Hijriah ya, awal-awal abad ke-13 Hijriah wafatnya. Di mana di dalam kitab Ar-Raudul Jali itu terdapat pengutipan dari Imam Al-Azwarqani yang merupakan guru dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, di mana beliau ini merupakan penulis dari kitab Al-Majdi. Dan sesuai penuturan di dalam kitab Ar-Raudul Jali bahwasanya Al-Azwarqani itu telah mengisbat nasab Alawi di dalam kitab yang namanya Bahrul Ansab. Nah, lalu kemudian ada salah satu dari keturunan Ba'alawi yang bernama Ali bin Alwi bin Muhammad bin Ali atau cucunya Faqih Muqaddam, itu ternyata surat-suratan dengan Al-Azwarqani. Padahal Al-Azwarqani itu meninggal pada tahun 613 Hijriah dan Ali bin Alwi itu meninggal pada tahun 709 Hijriah. Nah, jadi beda hampir 100 tahun lah, kurang lebih 90 tahun. Nah, sesuai keterangan itu, apakah mungkin seseorang yang hidup 100 tahun setelah penulis itu wafat bisa bersurat-suratan dengan orang yang sebelumnya? Tentu kan ini adalah hal yang Jawabannya tidak mungkin. mustahil ya, pasti ya. Nggak ada mungkin, pokoknya jawabannya tidak mungkin. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa kitab yang jelas-jelas mengisbatkan nasab Alawi itu memiliki problematika yang seperti ini. Nah, artinya bisa kita simpulkan dari awal-awal abad ke 9 Hijriah ya, 9 Hijriah sampai sekarang lah, itu bisa kita simpulkan bahwa keterangan-keterangan ulama-ulama di saat itu bisa jadi itu merupakan data-data yang palsu. Nah, sehingga bahkan mengisbatkan nasab sekalipun itu tidak bisa dibenarkan. Di antaranya juga ada salah satu tokoh yaitu Salim bin Basri yang meninggal pada tahun 600 sekian Hijriah ya, 605 Hijriah kalau tidak salah. Itu diklaim sebagai keluarga Ba'alawi, bahwa Salim bin Basri ini merupakan keturunan dari Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah, Basri ini nama lainnya adalah Ismail. Memang ada dalam satu kitab nasab di abad ke-11 Hijriah yang bernama Tuhfatul Azhar. Kemudian juga mukhtasornya yaitu Mukhtasar Tuhfatul Azhar karya dari Syekh Dhamin bin Syadqam Al-Husaini. Di situ jelas mengisbat nasab Alawi. Nah, lalu kemudian setelah menyebutkan putra-putra dari Ahmad bin Isa yang salah satunya adalah Ismail yang aliasnya Basri, dan
Penafsiran Basri itu pun itu disebutkan oleh Alwi bin Thohir, itu penafsiran ya, dan itu belum bisa dibuktikan itu dengan data. Nah lalu kemudian ketika beberapa tokoh-tokoh dari Ba'alawi, Muhammad bin Ali Al-Khirid, kemudian Ali bin Abu Bakar As-Sakron, atau Muhammad bin Abu Bakar As-Shili, ataupun Ahmad bin Zain Al-Habsyi, dan seterusnya, itu semuanya serentak menyebutkan bahwa Salim bin Basri merupakan keturunan dari Abdullah bin Ahmad bin Isa. Nah hanya saja ketika kita telusuri dari Tuhfatul Azhar ataupun Mukhtasar dari Tuhfatul Azhar tadi di kitab yang kita sebutkan ya, bahwasanya nasab dari Salim bin Basri itu memang sama sekali tidak nyambung kepada Ubaidillah, lantaran beberapa putra dari Ismail itu yang salah satunya adalah Thohir, kemudian ada Muhammad, kemudian yang satunya lagi itu tidak ada yang namanya Abdullah. Nah sehingga nih mereka mengisbatkan atau pengaku-ngakuan seperti itu tuh dari mana? Ya, artinya tidak ada bukti, tidak ada data yang menguatkan bahwa memang benar Salim bin Basri yang merupakan tokoh besar di masanya itu merupakan keluarga dari Ba'alawi. Tidak ada bukti. Nah untuk mengenai pertanyaannya gimana sih tadi itu? Kitab sezaman ya. Mengenai kitab sezaman, ya secara logika lah. Kalau memang dalam sudut pandang sejarah, nah ini saya sebutkan jawaban dari Gus Rumel ya. Jadi beliau itu sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang sarjana dalam sejarah itu sangat membutuhkan kitab sezaman. Karena apa? Karena jika tidak ada kitab sezaman, bagaimana kita bisa mengecek kebenaran dari sebuah informasi? Artinya ketika kita itu ingin meneliti apakah Abdullah atau Ubaidillah itu benar-benar dari putra Ahmad bin Isa, itu dari mana kalau tidak dari kitab sezaman? Karena kalau kita buka kesempatan bahwa kitab sezaman tidak diperlukan, maka siapapun bisa untuk mengaku-ngaku sebagai keturunan salah seorang tokoh. Contoh misalkan di sini di Cirebon itu ada tokoh Syekh Datuk Kahfi, kemudian Syarif Hidayatullah yang hidup kurang lebih 500 tahun yang lalu. Nah lalu kemudian ada seseorang si A, oh nasab saya itu bersambung kepada Sunan Gunung Jati, nasab saya itu bersambung kepada Syarif Hidayatullah, nasab saya bersambung kepada Syekh Datuk Kahfi. Nah, lalu kemudian saya membawa sebuah data, catatan keluarga. Catatan ini baru. Catatan ini baru ditulis, baru di print lah kalau zaman sekarang itu ya. Lalu apakah kita ini akan membenarkan bahwa catatan yang saya miliki ini menjadi sebuah bukti bahwa saya memang benar-benar keturunan dari Syarif Hidayatullah? Tentu ketika kita ini membuka peluang bagi siapapun ya untuk tidak mengambil pendapat bahwa kitab sezaman itu dibutuhkan, maka siapapun akan bisa mengaku-ngaku, ya kan? Nah sehingga disinilah betapa pentingnya dari data sezaman. Nah adapun mengenai eksternal ya, data eksternal ya. Kenapa data eksternal itu bisa atau sangat kita butuhkan? Ya, lantaran ketika kita hanya berdasarkan kepada data internal, contohlah tadi kitab-kitab dari Ba'alawi atau kitab-kitab dari Habaib yang mengisbatkan nasab Ba'alawi ya, dari abad ke-9 sampai sekarang abad ke-15 Hijriah, itu semuanya bisa sepakat, semuanya bisa sepakat dari turun temurun, dari kakek ke anak ke cucu ke cicit dan seterusnya, mereka bisa mengaku sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sehingga ketika ada satu hal yang mencurigakan dari data internal, barokatuh. Baik, karena Kisyarifnya sedang zikir, saya lanjutkan tanpa protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Gus Ajis Jazuli, pembicara yang luar biasa, banyak meneliti daripada kerancuan-kerancuan dari nasab Ba'alawi. Saya juga dapat banyak faidah-faidah dengan adanya para kiai-kiai muda dari Nahdlatul Ulama seperti Gus Ajis Jazuli dan yang lain-lainnya yang ikut serta di dalam bagaimana meneliti daripada nasab-nasab Ba'alawi ini. Yang akhirnya saya sekarang tidak sendirian, banyak sekali para ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama muda seperti Gus Ajis Jazuli ini. Syarifnya sedang zikir. Saya lanjutkan tanpa protokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamun ala rasulillah, amma ba'du. Gus Ajis Jazuli, pembicara yang luar biasa, banyak meneliti daripada kerancuan-kerancuan dari nasab Ba'alawi. Saya juga dapat banyak faidah-faidah dengan adanya para kiai-kiai muda dari Nahdlatul Ulama seperti Gus Ajis Jazuli dan yang lain-lainnya yang ikut serta di dalam bagaimana meneliti daripada nasab-nasab Ba'alawi ini. Yang akhirnya saya sekarang tidak sendirian, banyak sekali para ulama-ulama, wabil khusus ulama-ulama muda seperti Gus Ajis Jazuli ini, Tengku Said Qori dan yang lainnya yang ikut bagaimana mengupas daripada kerancuan nasab Ba'alawi ini. Dalam kesempatan yang singkat ini saya hanya akan merespon dari surat edaran yang disampaikan oleh sebuah pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, yaitu Pondok Pesantren Al-Anwar, yang membuat edaran tentang takzim nasab Ba'alawi. Jadi membuat sebuah edaran untuk santri dan alumni, namun edaran ini dipost di media sosial. Takdim nasab Bani Alawi dari Pondok Pesantren Al-Anwar 1, pimpinan Gus Naji kalau tidak salah, bahwa berdasar pada penelitian mendalam oleh Lajnah Tarbiyah wa Taskif Pondok Pesantren Al-Anwar, dihimbau dengan sangat bagi seluruh santri, alumni maupun muhibbin untuk tidak turut serta dalam upaya menyebarkan keraguan-keraguan akan kesahihan nasab Bani Alawi sebagai keturunan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut setidaknya pada 6 alasan utama. Jadi ada 6 alasan utama yang dikemukakan oleh Pondok Pesantren Al-Anwar dalam bagaimana harus mengakui daripada kesahihan nasab Ba'alawi, dan inilah yang akan saya coba untuk menjawabnya. Yang pertama, alasan beliau, alasan daripada edaran dari Pondok Pesantren Al-Anwar ini, bahwa tidak ada ulama yang mensyaratkan kitab sezaman. Memang di dalam berbagai macam kesempatan saya sangat jarang sekali mengambil kaul ulama di dalam bagaimana adanya pensyaratan kitab sezaman oleh para ulama-ulama. Kenapa? Karena pensyaratan itu adalah sesuatu yang sangat mutlak, badihi. Jadi sesuatu yang sebenarnya tidak usah ada ucapan ulama pun, sebuah syahid daripada kitab sezaman akan adanya tokoh di zaman tertentu itu adalah merupakan sebuah keharusan. Tetapi baiklah, saya akan berikan sebuah ucapan dari ulama tentang bagaimana para ulama mensyaratkan kitab sezaman bagi sebuah nasab atau bagi sebuah tokoh dalam sejarah. Seperti dalam kitab
Risalah fi ilmil ansab dikatakan bagaimana Syekh Al-Husain bin Haidar Al-Hashimi mensyaratkan adanya kitab sejaman bagi sebuah nasab. At-Tariqus Tsani Kutubun Nasabin Al-Abdalil Ulama'i Siqatil Muhaqqiqin Al-Asbatil Lati lam talhaqha aydil huwatil abithina wa du'afa'il matrukina wal wadda'il kadhibina la siyama in kanat masyhuratan muntashiratan amma in kanat makhtutatan fayajibu at-tasabbutu min al-khututi wa muqabalatun nusakhil makhtutati wa mata 'urifa khattun nasabatil muhaqqiqis siqati fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa 'alaihi al-'amalu fil qadimi wal hadithi wa kadal 'amalu bil wijadat. Ini ada dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab halaman 105, bahwa di antara metodologi bagaimana kita menetapkan nasab adalah dengan adanya yang mengambil sebuah nasab dari sebuah pengakuan lalu dicatat, tetapi muhaqqiqin itu adalah man asbata dalila bidalil. Orang yang apabila mendapatkan sebuah nasab dia tidak akan menuliskannya kecuali setelah diperiksa nasab itu menurut ilmu nasab, ilmu yang dia peroleh dari kitab-kitab nasab tentang benar atau tidaknya sebuah nasab. Yang kitab-kitab itu tidak dijamah oleh tangan-tangan para orang yang berhawa nafsu, yang bermain-main terhadap nasab, yang lemah, yang ditinggalkan, yang para pemalsu, yang para pendusta. Ini syarat daripada kitab yang harus dijadikan rujukan di dalam setiap masa untuk kesahihan nasab adalah kitab-kitab yang belum dijamah oleh tangan-tangan orang-orang yang punya hawa nafsu, orang-orang yang punya keinginan memalsu dan pendusta. La siyama in kanat masyhuratan muntashiratan, apalagi kitab itu yang sudah masyhur dan sudah tersebar, kitab yang mu'tamadah, kitab yang mu'tabarah dalam istilah Nahdlatul Ulama. Amma in kanat makhtutatan, kalaulah kitab itu masih berupa manuskrip, fayajibut tasabbutu minal khututi, maka wajib diadakan pendeteksian, pemeriksaan validitas daripada manuskrip itu, apakah ia orisinil, apakah dia ini manuskrip palsu. Dengan cara apa? Dengan cara muqabalatun nusakhil makhtutah, dibandingkan antara satu manuskrip dengan manuskrip lainnya. Manuskrip kitab As-Suluk misalnya ditulis oleh seorang penusah, kemudian ditulis lagi oleh seorang nasah, ditulis lagi oleh seorang nasah yang lain, kemudian dibandingkan mana yang kira-kira ini mu'tamadah, mana yang kira-kira sudah ada interpolasi, mana yang kira-kira sudah ada pemalsuan di sana. Wa mata 'urifa khattun nasabah, dan ketika sudah ada sebuah tulisan ahli nasab al-muhaqqiq yang dia itu ahli tahqiq dalam sebuah kitab yang dia bisa dipercaya kitabnya itu, fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Fa innahu yu'malu bihi, maka kitab itu dijadikan rujukan. Seperti kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang telah ditahqiq, yang dikarang pada 593 Hijriah atau abad ke-6, dikatakan bahwa Ubaidillah itu bukanlah anak Ahmad, berdasarkan bahwa di dalam kitab itu disebutkan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Itu yu'malu bihi, dikerjakan karena apa? Kitabnya sudah ditahqiq. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan dia menjadi sandaran secara syar'i, wa alaihil amal, dan harus dilaksanakan, harus dijadikan rujukan fil qadimi wal hadis, baik untuk nasab yang dahulu maupun nasab yang sekarang. Demikian ada di dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab, bagaimana keharusan adanya kesaksian dari kitab sejaman itu disebutkan di dalam kitab. Contohnya adalah kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Yang kedua adalah kitab dari Muhammad Mahdi Sayyid Hasan Al-Khurasani, namanya kitab Muqaddimah Al-Muntaqilah At-Talibiyah. Dikatakan
di dalam kitab itu bagaimana kitab sejaman itu diperlukan. Sahihun nasabi huwa alladhi sabata 'inda an-nasabina bi syahadati wa qubila 'ala al-masadir an-nasabiyah fa nassa 'alaihi suyukhun nasabi aw sa'irul ulama'i al-masyhurin bi taqwa wal wara'i wal amanati fa kana thabitan bil ijma'. Kesahihan nasab adalah yang telah tetap bagi para ahli-ahli nasab dengan apa? Dengan syahadah, adanya kesaksian-kesaksian. Wa qubila, dan dapat dirujuk alal masadirin nasabiyah, terhadap kitab-kitab nasab. Jadi dirujuk pada kitab-kitab nasab. Apabila ada susunan nasab kemudian dirujuk dalam kitab nasab, ditemukan dalam setiap masa dari nama-nama itu, misalnya untuk orang yang ada di tahun 2000 maka dilihat di dukcapilnya. Untuk yang apa namanya itu dia hidup di tahun 1900 dilihat dalam kitab-kitab yang ada di tahun 1900. Untuk orang-orang yang hidup di abad di tahun 1000 maka dilihat pada apa namanya kitab-kitab yang ada dicetak di tahun 1000 atau ditulis di tahun 1000. Demikian seterusnya. Dan setelah diadakan pemeriksaan dari kitab-kitab nasab keturunan Rasulullah dari nasab Ahmad bin Isa, maka tidak ditemukan bahwa Ubaidillah ini sebagai keturunan Rasulullah. Ubaidillah ini adalah hidup di zaman atau di tahun 383. Dia meninggal tahun 383, berarti abad keempat. Tidak ada abad-abad di abad keempat itu kitab-kitab nasab yang menyebutkan dia sebagai turunan Rasul. Tidak ada di dalam kitab-kitab nasab disebutkan dia sebagai anak Ahmad bin Isa. Nah, oleh sebab itu maka kitab nasab, apa yang dikatakan oleh edaran Pondok Pesantren Al-Anwar itu bahwa tidak ada pensyaratan dari ulama terhadap kitab sejaman, itu tidak benar. Karena ulama-ulama nasab jarang sekali membicarakan itu, karena memang itu adalah syarat utama yang sangat urgen sehingga tidak perlu dikatakan. Tetapi untung masih ada ulama yang mengatakan itu. Misalnya orang-orang yang ngaji kitab Tuhfatul Muhtaj nggak bicara lagi hal-hal yang sepele-sepele seperti yang ada dalam kitab Matan Takrib. Tetapi untung di dalam kitab-kitab gede itu masih ada yang bicara tentang furudul wudu dan lain sebagainya, sehingga nanti orang-orang bodoh tidak mengatakan ketika tidak disebutkan berarti itu tidak ada dan lain sebagainya. Ketika tidak disyaratkan berarti tidak menjadi syarat. Itu tidak demikian. Kenapa tidak disebutkan menjadi syarat? Karena memang itu syarat utama yang tidak perlu lagi disebutkan. Kalau saya ingin dikatakan saya hadir pada tanggal 12 November 2023 di Pondok Pesantren Buntet, maka saya harus mempunyai saksi internal dan saksi eksternal. Saksi internal saya adalah tadi saya foto-foto selfie. Saksi eksternalnya adalah youtuber-youtuber ini yang merekam keberadaan saya di Pondok Pesantren An-Nadwa Buntet. Kemudian setelah 100 tahun lagi, apabila ada orang mengatakan bahwa Imaduddin Usman berada di Buntet, maka ini bisa dirujuk benar ataukah tidak. Ketika dilihat di dalam tulisan-tulisan orang yang hari ini hadir, kemudian dia mencatat di dalam buku-bukunya bahwa saya menghadiri pada tahun 2023 tanggal 12 November di Pondok Pesantren Buntet, saya hadir di sana dalam acara Kongres 1 Perjuangan Wali Songo dan dihadiri oleh Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, maka itu sudah menjadi data sezaman karena ditulis oleh orang yang hadir pada saat saya hadir di sini. Itu namanya data primer. Kalau misalnya nulisnya besok, itu sudah data sekunder. Tanggal 12 hadir, kita nulisnya tanggal 13. Nah itu kan hafalan, ingatan bisa jadi benar, bisa jadi enggak, walaupun baru sehari. Tapi kalau setiap hari dituliskan, itu namanya data sekunder. Kalau yang nulis itu dia namanya data sekunder yang internal. Kalau ditulis oleh orang namanya data sekunder atau data primer data primer yang eksternal. Demikian. Kemudian juga di dalam surat edaran itu bahwa
meyakini nasab Alawi adalah melanjutkan manhaj taslim dan percaya pada para ulama. Taklid itu ada dua, saya jawab demikian. Pertama, taklid itu maknanya adalah al-amal biqaulil ghair min ghairi hujjatin minal hujajis syar'iyyatil mulzimah ay min ghairi dalilin qaimin ala hukmihi au hujjiyatihi. Bahwa taklid yang pertama adalah mengerjakan ucapan orang lain tanpa hujah dari hujah-hujah syar'iyah yang menetapkan, tanpa adanya dalil sama sekali. Yang kedua adalah mengamalkan ucapan orang lain, seorang mujtahid, tanpa mengerti dalilnya. Dia tahu ada dalil, tapi dalilnya nggak dimengerti oleh dia, tapi dia mengikuti. Nah, yang pertama itu taklid yang tidak boleh. Taklid yang kedua ini boleh. Taklid yang pertama itu sudah tahu dia bahwa itu tidak ada dalilnya, lalu dia mengikuti. Itu tidak boleh taklid yang demikian. Kemudian kita tahu itu ada dalil, tapi kita tidak terlalu paham karena mungkin keilmuan kita tidak sampai ke sana, maka kemudian kita mengikutinya dengan tahu ada dalil tapi kita tidak mengerti dalilnya. Taklid yang kedua inilah yang boleh. Sedangkan nasab Alawi ini kalau kita taklidi Ibnu Hajar, sebenarnya Ibnu Hajar tidak menyebutkan apa dalilnya dia ketika menuliskan nasab Alawi ini. Bahkan beliau mengakui di dalam kitabnya bahwa beliau tidak bertemu dengan orang yang disebutkan itu. Yang diakui sebagai gurunya itu beliau tidak bertemu dengan ulama itu, Abu Bakar Al-Idrus. Lalu berdasar apa kita meyakini bahwa nasabnya itu sahih? Lalu kenapa Ibnu Hajar mencatat? Ibnu Hajar mencatat karena husnudzon, karena murid-muridnya daripada Abu Bakar Al-Idrus ini orang soleh-soleh, apalagi gurunya. Kalau gurunya soleh, masa iya dia itu berbohong terhadap nasabnya? Lah itu tidak bisa kita jadikan sebuah rujukan karena Ibnu Hajar tidak menyebutkan hujiyahnya. Bagaimana dia menetapkan itu? Kalau seorang ulama mengatakan bahwa nasabnya sebuah kabilah ini adalah nyambung pada Rasulullah dikarenakan 1, 2, 3, 4 disebutkan alasannya, baru kita ikuti. Sedangkan Ibnu Hajar tidak menyebutkan alasan-alasan itu. Ini bisa dilihat di dalam kitab At-Takrir wa Tahbir. Ini dalam kitab usul fikih. Kemudian ini masih ada waktu beberapa menit. Meyakini tidak disebut bukan berarti menafikan. Ini alasan dari PP Al-Anwar. Dengan dalil adamu dzikri la yadullu adama wuqu'i. Bahwa tidak disebut tidak menunjukkan tidak ada. Kita jawab dengan dalil lagi, wujudul madluli mustalzimun liwujudid dalil wa qad ulima adamud dalil fayaqa'ul ilmu bi'adamil madlul. Adanya madlul ini cangkir, liwujud mustalzimun itu menetapkan atau berkonsekuensi dengan adanya dalil. Waqad ulima adamu dalil, telah diketahui tidak adanya dalil. Fayaqaul ilmu bi'adamil madlul, maka kita telah meyakini bahwa tidak adanya madlul. Nih, kenapa cangkir ini ada? Karena cangkir ini kelihatan. Lalu di sini kita tarik, cangkir ada di sini enggak? Tidak ada. Ada, sebenarnya ada ini. Cuma tidak kelihatan. Tidak bisa, Bos. Tidak bisa. Waqad ulima adamud dalil, telah diketahui bahwa tidak kelihatan itu adanya cangkir. Tidak kelihatannya cangkir menunjukkan bahwa cangkir itu tidak ada di sini. Adanya nama Muhammad bin Ahmad bin Isa menunjukkan bahwa Muhammad ini betul anaknya Ahmad bin Isa. Mana dalilnya? Ada di dalam kitab Sajarah Mubarakah, ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab yang mengatakan pada abad ke-5 bahwa Muhammad
punya ayah namanya Ahmad bin Isa. Adanya dalil dalam kitab itu menunjukkan Muhammad itu betul-betul anak daripada Ahmad bin Isa. Lalu ketika Ubaidillah tidak disebutkan oleh kitab itu, Tahdhibul Ansab tidak menyebut, kitab Muntaqilah Thalibiyah tidak menyebut, kitab Al-Majdi tidak menyebut, abad ke-6 Sajarah Mubarakat tidak menyebut, abad ke-7 tidak menyebut, ke-8 tidak menyebut, 9 tidak menyebut bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia bukan anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak ditulis? Ya karena bukan anaknya. Karena tidak ada orangnya aja, tidak ada, gimana ditulis? Ada yang mengatakan kiai dari Banten, coba sebutkan abad ke-5 sampai abad ke-9 ulama siapa yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Tidak ada kata saya yang menolak Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Kenapa tidak menolak? Karena memang tidak ada. Bagaimana orangnya tidak ada kok ditolak? Orang itu kalau ada Misalnya ujug-ujug ada orang ngaku datang ke Cinangka, saya anaknya Kiai Yusuf Mubarak. Cek Yusuf manusaha. Enggak ada, enggak inget-inget punya anak dia. Kenapa ditolak sama Abah Yusuf? Karena dia ada dan mengaku. Nah kalau Ubaidillah kenapa enggak ada yang nolak itu selama 5 abad? Karena memang di abad ke-5 sampai 9 orangnya tidak ada, tidak tercatat dan tidak ada, makanya tidak ada yang nolak. Yang nolak itu sekarang karena tahu kitab-kitabnya sekarang ditemukan. Kitab abad ke-5 ada, ke-6 ada, ke-7 ada, ke-8 ada, ke-9 ada. Semua keturunan Ahmad bin Isa dicatat. Yang enggak dicatat cuma Ubaidillah. Menunjukkan apa? Karena Ubaidillah bukan anak Ahmad. Karena ini udah maghrib, pertanyaan-pertanyaannya ini mungkin nanti, ini juga belum selesai. Ini masih banyak sekali dari Ponpes Al Anwar. Ada 6 poin. Mungkin dalam kesempatan lain akan saya jawab. Demikian karena sudah maghrib. Wallahu wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.